ضاد للعدو من كل شعوب أمتنا بلا استثناء، من شعوب الخليج العربي شرقا وحتى شعوب المغرب العربي غربا، ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Kelompok Hamas buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza Palestina setelah 15 bulan bertempur dengan Israel. Juru bicara Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, berharap kesepakatan gencatan senjata Gaza ini berhasil untuk mengakhiri pertumpahan darah di Palestina. Abu Ubaidah mengucapkan terima kasih kepada dunia Arab dan Islam yang konsisten membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Brigadir Al-Qassam disebut masih menerima bantuan keuangan dan moral dalam melawan pendudukan Zionis. Abu Ubaidah mengatakan dukungan itu didapat dari dunia Islam yang sangat luas, termasuk negara-negara teluk di Semenanjung Arab, Arab Afrika hingga Asia Tenggara seperti Indonesia. Dalam kesempatan itu, Abu Ubaidah juga menyampaikan terima kasih kepada perlawanan Islam Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, dan perlawanan Islam di Irak atas dukungan mereka terhadap perlawanan di Gaza. Ia menggambarkan mereka sebagai rekan seperjuangan yang membayar harga mahal selama pertempuran. ونبعث بالتحية لكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي تظاهرت وناصرت معركتنا وقضيتنا ولا تزال، وأرسلت لنا كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وتلقينا ولا زلنا نتلقى في كتائب القسام ملايين رسائل الدعم والإسناد والتأييد، بل والتحرك للقتال معنا وطلبات الانخراط والتجنيد في أي جهد ممكن مضاد للعدو من كل شعوب أمتنا بلا استثناء، من شعوب الخليج العربي شرقا وحتى شعوب المغرب العربي غربا، ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Jenderal pensiunan tentara Israel memberi pernyataan yang mengejutkan di tengah gencatan senjata yang berlangsung di jalur Gaza Palestina. Dia memperingatkan Israel terkait ancaman regional, oleh karenanya ia mendesak diambilnya tindakan terhadap Iran, Lebanon, dan Suriah. Pensiunan Jenderal IDF Amir Afifi dalam sebuah wawancara pada Senin 20 Januari menegaskan kembali pentingnya mengatasi ancaman regional, mengamankan perbatasan, dan berkoordinasi dengan sekutu untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Ia lantas menyoroti upaya Israel untuk melemahkan Hizbullah di Lebanon. Afifi pun mendesak Israel untuk mempertimbangkan zona mati di perbatasan Lebanon untuk mengepung kelompok Hizbullah. Zona yang akan diawasi ketat oleh pasukan Israel untuk mencegah Hizbullah membangun kembali fasilitas yang mengancam keamanan dekat wilayah Israel. Di sisi lain, Afifi mengakui bahwa infrastruktur penting Hizbullah masih berada jauh di dalam Lebanon. Namun demikian, ia menyerukan negara-negara Eropa untuk membubarkan Hizbullah dan melucuti senjata kelompok tersebut. Sementara itu terkait Iran, Afifi menyebut Israel perlu bersikap agresif. Hal ini terkhusus dengan penargetan program nuklir dan infrastruktur militer Iran. Menurutnya, Israel perlu menyerang situs nuklir Iran dan juga menyerang kelompok Houthi Yaman. Terkait Suriah, Afifi menyatakan keraguannya soal prospek stabilitas di wilayah tersebut setelah runtuhnya rezim Bashar Assad pada Desember 2024. Namun, ia memperingatkan soal ancaman pasukan oposisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam. Menurutnya, kelompok pimpinan Muhammad al-Golani itu tidak boleh dibiarkan membangun kembali kekuatan militernya. Duta Besar sekaligus perwakilan tetap Iran untuk PBB, Ali Bahraini, memperingatkan ancaman bahaya dari senjata nuklir yang mematikan. Oleh karena itu, ia menyerukan perlucutan senjata nuklir yang ada di dunia. Sebab menurutnya cara itu adalah satu-satunya langkah untuk mencapai perdamaian global. Demikian disampaikan Ali Bahraini dalam sebuah pertemuan konferensi perlucutan senjata 2025 di PBB. Bahraini mengaku khawatir melihat perlombaan senjata yang belum pernah
terjadi sebelumnya, khususnya di bidang senjata nuklir. Terlebih retorika dan ancaman untuk menggunakan senjata ini terus berlanjut. Menurutnya, banyak sumber daya yang habis dipakai untuk memelihara, memproduksi atau bahkan memperbaharui senjata nuklir serta hasutan perang. Ia pun menyayangkan negara-negara pemilik nuklir telah gagal memenuhi kewajiban mereka mengenai perlucutan senjata nuklir menurut Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Terlebih mereka juga berupaya memperbarui dan memodernisasi persenjataan nuklir. Bahrain lantas mengungkapkan bahwa ada sekitar 3.880 hulu ledak nuklir aktif dan sekitar 12.000 hulu ledak nuklir secara total di dunia. Lebih lanjut, ia menyentil negara-negara NATO yang terus menggunakan senjata yang melanggar kewajiban yang mengikat secara hukum berdasarkan perjanjian NPT dan kesepakatan yang dicapai dalam konferensi peninjauan. Israel memberi kejutan kepada pasukan Ukraina setelah IDF bertempur di jalur Gaza, Palestina, dan Lebanon. Disebut Israel bakal menyerahkan senjata Rusia yang disita pasukan pertahanan Israel selama pertempuran. Melansir RBC Ukraine pada Rabu 22 Januari melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharon Haskell, telah menemui Duta Besar Ukraina, Yevhen Kornikuk, pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Israel menawarkan untuk mentransfer senjata ke pasukan Ukraina. Senjata yang bakal dikirimkan adalah amunisi buatan Rusia yang disita oleh pasukan pertahanan Israel selama perang di Lebanon maupun Suriah. Diketahui Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu sampai saat ini masih memerangi pasukan Rusia. Sementara itu, Duta Besar Ukraina menyambut baik tawaran tersebut. Ia mencatat bahwa inisiatif ini adalah langkah penting dalam mengakui ancaman bersama yang dihadapi oleh kedua negara. Pihak Ukraina menyampaikan harapan untuk penyelesaian positif atas tawaran ini. Sebelumnya, pada 17 Oktober 2024 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa personel IDF menemukan senjata Rusia yang canggih saat menggeledah pangkalan Hizbullah. Pada tanggal 22 November lalu, IDF juga menemukan sistem rodal anti-tank buatan Rusia di antara militan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.